Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 30, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari tanggal 16 Jumadil awal 545 Hijriah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Alangkah bahagianya orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala nikmatnya dan menyandarkan segala sesuatu kepadanya, melepaskan nafsunya, sebab akibat, dan meninggalkan kekuatannya. Orang yang berakal sempurna tidak membatasi amalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengharapkan balasan darinya dalam setiap keadaan. Celakalah engkau. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menggunakan ilmu, zuhud tanpa ilmu dan meraup dunia dengan tanpa ilmu. Itu merupakan penghalang di balik penghalang dan kebencian di balik kebencian. Engkau tidak dapat membedakan kebaikan dari keburukan, mana kewajibanmu dan mana yang menjadi hakmu. Engkau tidak dapat membedakan mana kawan mana lawan. Hal itu semua diakibatkan oleh kebodohanmu terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diakibatkan oleh sikapmu yang tidak menghormati para guru yang berilmu dan beramal, padahal mereka dapat membawamu meniti jalan menuju Al-Haq Azza wa Jalla. Langkah pertama adalah ucapan, disusul dengan langkah kedua, yaitu perbuatan. Dengan keduanya akan menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang sampai kecuali disertai dengan ilmu dan sikap zuhud terhadap dunia, berpaling darinya dengan hati. Seorang yang zuhud akan mengeluarkan dunia dari genggaman tangannya, dan seorang yang benar-benar zuhud mengeluarkan dunia dari hati mereka. Mereka zuhud dengan hatinya, sehingga zuhud menjadi watak bagi mereka, bercampur baur secara lahiriah dan batiniah mereka. Padamlah api watak mereka, pecahlah syahwat mereka, dan jinaklah nafsu mereka sehingga menjauh dari berbagai keburukan. Wahai muridku, zuhud bukanlah sesuatu yang berbentuk perbuatan yang dapat dilakukan, bukan juga berupa barang yang dapat engkau ambil atau lemparkan. Zuhud adalah langkah-langkah yang bertahap. Pertama kali engkau harus menatap dunia sehingga dapat melihat bentuk aslinya, seperti halnya pandangan mata para nabi, para rasul dan para waliyang. Selalu ada setiap zaman. Penilaianmu terhadap dunia akan menjadi benar seandainya engkau mengikuti langkah-langkah mereka yang syalih terdahulu. Apabila engkau telah mengikuti mereka, maka engkau dapat melihat apa yang telah mereka lihat. Apabila engkau mengikuti mereka dalam perbuatan dan perbuatan, baik dalam keadaan sunyi maupun ramai, ilmu dan pengamalannya, gambar dan maknanya. Engkau berpuasa sebagaimana mereka berpuasa, sholat seperti sholat mereka, mengambil sesuatu seperti mereka mengambilnya, meninggalkan sesuatu sebagaimana mereka meninggalkannya dan engkau mencintai mereka, maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahayanya kepadamu dan engkau akan dapat melihat dirimu sendiri dan juga orang lain. Akan nampak jelas cacat dan celah yang ada pada dirimu dan pada diri orang lain. Sehingga engkau zuhud terhadap dirimu sendiri dan terhadap orang lain. Apabila hal itu telah terwujud dalam dirimu, maka akan datang nurul gurbi, cahaya kedekatan, ke dalam hatimu. Maka engkau akan menjadi orang yang beriman, yakin dan ma'rifat. Engkau akan menjadi orang yang mengetahui, sehingga dapat melihat segala sesuatu, gambaran dan maknanya. Engkau akan memandang dunia seperti pandangan orang-orang zuhud terdahulu. Dunia akan terlihat olehmu seperti situasi renta yang sangat buruk dan menjijikan. Seperti itulah wajah dunia yang terlihat oleh mereka. Adapun bagi seorang raja, dunia tampak bagaikan seorang mempelai wanita yang rupawan. Sedangkan di mata para wali, dunia tak ubahnya seperti orang yang buruk wajahnya, rambutnya terbakar, demikian juga pakaiannya dan wajahnya tercabik-cabik. Mereka hanya mengambil bagian mereka. Itu pun karena terpaksa karena memang harus demikian. Mereka sangat merindukan akhirat. Wahai muridku, apabila engkau telah zuhud terhadap dunia, maka zuhudlah terhadap pilihanmu dan juga terhadap makhluk. Janganlah takut kepada mereka dan tidak perlu berharap kepada mereka. Apapun yang diperintahkan oleh nafsu kepadamu, jangan dituruti. Kecuali setelah datangnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah bisikan hati nuranimu, baik yang datang melalui ilham maupun melalui mimpi benar yang tidak terpengaruh oleh makhluk. Apabila jasadmu yang mati, maka tidak perlu merisaukannya. Akan tetapi apabila hatimu yang mati, engkau harus mengkhawatirkannya, sebab itu merupakan bencana yang besar bagimu. Engkau tidak akan merasakan ketenangan yang sebenarnya kecuali nafsu, watak, perasaan dan segala sesuatu selain Tuhanmu telah keluar dari dalam hatimu.
Apabila nafsumu telah tunduk, maka hatimu akan hidup, dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, Dia akan mengembalikanmu kepada makhluk agar engkau bisa menuntun mereka kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratmu, sehingga engkau dapat mengambil bagianmu dari keduanya. Dia akan membuatmu mampu menghadapi kerasnya hati manusia, mengangkat mereka dari kesesatan dan mengajak mereka untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau tidak menghendaki hal itu, maka engkau cukup diam di sisinya dan terlepas dari segala sesuatu selain Dia. Setelah engkau sampai kepada Pencipta, maka engkau tidak akan bergantung lagi kepada makhluk. Dia yang mengadakan sesuatu dari yang tiada, Dialah yang ada sebelum segala sesuatu. Dialah yang tetap ada setelah segala sesuatu tidak ada. Dosa-dosa kalian sangat banyak seperti air hujan, maka bertaubatlah setiap saat untuk menebusnya. Celakalah engkau. Engkau sangat jahat, engkau meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau hanya mengikuti hawa nafsu, engkau telah terpelosok dan terjatuh. Perhatikanlah kuburan yang akan memberikanmu pelajaran berharga, berbicaralah dengan penghuninya melalui lisan iman, sesungguhnya dengan keimananmu mereka akan menceritakan keadaan mereka di dalam kubur. Wahai muridku, engkau mengaku menghendaki Al-Haq Azza wa Jalla dan mengharapkan para wali. Aku hanya mengajakmu, aku tidak menceritakan dan tidak menjelekkanmu. Aku adalah orang yang menghisap kalian dengan seizin Al-Haq. Aku hanya ingin mengobati demam orang-orang munafik yang suka berbohong dalam ucapan dan perbuatan mereka. Telah berulang kali aku telah dihisap oleh para guru, sehingga aku dapat melakukan hisap. Wahai penduduk bumi, kalian telah membuat adonan amalmu tanpa garam. Kemarilah, ambillah garam untuk adonan amalmu. Wahai orang yang akan membeli garam, kemarilah. Garam untuk ilmu dan amal adalah keikhlasan. Wahai orang yang munafik, engkau tengah diombang-ambing oleh badai kemunafikanmu. Tidak akan lama lagi, engkau akan digiring ke neraka oleh kemunafikanmu sendiri. Murnikanlah hatimu dari sifat nifak, maka hatimu akan bersih. Apabila hatimu telah engkau murnikan, maka anggota badan pun akan ikut lurus. Karena hati adalah panglima dari anggota badanmu. Apabila hati telah lurus, maka anggota badan pun ikut lurus. Apabila hati dan anggota badan telah lurus, maka sempurnalah keadaan seorang mukmin itu. Dia akan menjadi orang yang sanggup memelihara keluarganya, tetangganya, dan masyarakatnya. Dia akan terangkat sesuai dengan derajat keimanannya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takutlah kepadanya. Laksanakanlah hukum-hukumnya, karena sesungguhnya Dia telah menugaskanmu agar menjalankan hukumnya serta mempelajari ilmunya. Amalkanlah hukum ini dan tunaikanlah hak-haknya. Sesungguhnya apabila engkau mengamalkan hukum ini, maka engkau telah mengambil suatu amal dengan tanganmu sendiri dan itu akan menghantarkanmu ke hadapannya. Dia akan mengajarkanmu ilmu yang belum pernah engkau pelajari, engkau akan bersamanya dengan ilmu yang telah diajarkan, dan engkau bersama dengan makhluk dengan menjalankan hukumnya. Sungguh engkau belum menjalankan langkah yang pertama, lalu bagaimana engkau dapat melaksanakan jangkah yang kedua? Apabila langkah pertama telah dilaksanakan, maka beralihlah kepada langkah yang kedua. Wahai muridku, apa yang engkau temui? Bagaimana engkau dapat bertemu dengan guru? Kembalilah ke belakang dan jadilah orang yang berakal. Mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkannya disertai dengan keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalamilah, kemudian menyendirilah. Seorang mukmin adalah orang yang mempelajari apa yang diwajibkan atasnya, kemudian menyendiri dan memusatkan konsentrasi untuk beribadah kepada Tuhannya. Dia akan mengenali makhluk sehingga dikaniannya, dan dia akan mengenali Al-Haq Azza wa Jalla sehingga dia mencintainya, memohon dan berbakti kepadanya. Dia diikuti oleh makhluk, tetapi dia menghindari dan lari dari mereka, karena yang ia cari bukanlah mereka. Dia tidak menyukai mereka, tetapi menyukai selain mereka. Dia menyadari sepenuhnya bahwa mereka tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Mereka juga tidak dapat mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Sekalipun ada, sesungguhnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari selain Dia. Dia pun mengerti bahwa jauh dari mereka lebih baik daripada dekat dari mereka. Lah menuju pohon dan meninggalkan cabang, dia tahu betul bahwa cabang itu banyak, sedangkan pohon hanya satu. Maka dia lebih memilih berpegang kepada pohon. Dia memandang pada kaca pemikiran, lalu melihat bahwa berdiri di satu pintu lebih baik daripada berdiri di pintu yang banyak. Sehingga ia berpegang teguh untuk berdiri di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin yang yakin, ikhlas dan berakal telah mendapat kesempurnaan akal. Sehingga dia sanggup meninggalkan manusia dan lebih baik menjauh dari mereka.
Ya Allah, lunakanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.